Salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Ya banyak temennya, terus muda-muda juga sih. Oh, di PU berarti tua-tua, Pak? Iya, karena banyak. Di sini kayak merasa Paling muda? Hah? aura peremajaan. Oh. Terus kalau di PU dulu kerjanya Bapak ngapain jadi Pak? Kita kan terutama ada tugas perencanaan nanti ya, perencanaan ya, konstruksinya, kemudian juga ini sanitasi kaitannya dengan perumahan, pemukiman, jadi banyak kaitannya dengan perkim juga, kemudian air minum itu dengan PDAM itu ada banyak. Terus sekarang di BPBD bagian RR itu berarti kan pasca bencana ya? Ya pasca Bencana. Terus gimana first impression-nya waktu sampai ke BPBD? Wah. Pertama ya bingung juga ini mau kegiatan apa ya. Karena kalau kita lihat kan memang pasca bencana itu kan bekerja setelah adanya bencana. Iya, betul. Dan alhamdulillah banget kan di Madiun ini potensi bencananya Sangat sih. alhamdulillah banget. Lebih santai jadi Pak ya. Daripada kemarin di PU mungkin kerjanya lebih banyak gitu ya Pak ya. Ya, Nah terus selama tahun ke depan nih Pak, untuk RR sendiri kegiatannya apa aja Pak? kalau kegiatan warisan sih Pasna. Yang saya tahu itu JP Pasna. Apa itu Pak Jitu Pasna itu? Jadi itu kan kajian kebutuhan pasca bencana. Oh. Itu kan bagaimana kita melakukan kaji cepat, asesmen kondisi setelah bencana terjadi. Itu kan bagaimana kita secara cepat mengumpulkan data, kemudian estimasi untuk dilaporkan ke kepala BPD sebagai bahan nanti penetapan ini nanti darurat apa enggak. Oke, berarti data-data yang dibutuhkan untuk Jitu Pasna itu apa Pak? Nah, saya belum lihat. Oh belum berarti. Oh ternyata ada ini ya Pak mintanya ya. Jadi itu ada semacam fintech khusus kalau tidak salah dari BNPB. Iya. Kebetulan yang di Madiun ini kalau tidak salah hanya cuma 2 orang. Oke. Yang satu Pak Agung itu, satu Pak Wijil. Sudah ada sertifikatnya gitu. Itu untuk dapat sertifikat itu ada pengajuannya atau gimana Pak? Iya, seharusnya ada memang pengajuan kebutuhan personilnya. Itu bisa pengajuan, bisa juga kalau kita mandiri. Jadi kita mengajukan. Memang bagusnya memang mandiri karena itu kan penyesuaian dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi kadang-kadang kan UPD-nya beda. Iya, teman. Daerah yang namanya beda tapi topoksinya Terus dari selama ini yang dikerjakan apa tuh Pak? Selain Jitu Pasna itu? ya kemarin mau menjelaskannya agak susah karena ini kan ada masa transisi gitu. Kemarin kan ada sosialisasi untuk perluasan kegiatan bidang RR. Gimana itu Pak? Ya nomenklaturnya kan Iya. jadi kegiatan kita nggak hanya pasca bencana saja tapi nanti juga ada semacam bimbingan teknis, kemudian simulasi, kemudian juga mungkin malah merambah ke peningkatan kapasitas SDM-nya. TRC juga ada. Simulasi tentang apa tuh Pak? Jadi simulasi nanti pada waktu bagaimana namanya kan ada kalau tidak salah rapid assessment team itu ya. Ya apa itu Pak? Saya tidak tahu loh Pak itu. Sama saya juga masih meraba-raba. Sama. Jadi sebetulnya itu TRC yang melakukan assessment secara cepat dan tepat. Ya. Tadi menentukan Iya. Kejadian. Nah itu kan dilakukan assessment nanti kan data-data yang ada itu dikumpulkan kemudian dianalisa. Nah itu kan untuk mencapai kecepatan dan ketepatan itu kan paling nggak diserahkan orang yang sudah paham dulu. Iya. Nah ini kan masing-masing OPD kan pada waktu kondisi seperti ini kan mereka sudah mengerjakan di bidangnya. Itu paling nggak
dengan adanya penambahan materi pengetahuan kebencanaan itu nanti diharapkan dia bisa menguasai materi kalau misalnya bencana apa yang Harus dilakukan. tidak ada kebingungan setelah pada bencana itu. Nah, selama di Madiun nih Pak, dari berarti bulan Januari sampai hari ini. Nah, kejadian yang pernah ditangani sama Pak Gubernurnya apa nih? Dari RR. Kebanyakan ya kebakaran. Oh, kebakaran. Karena bencana yang ada korbannya selama ini hanya kebakaran ya. Nah itu ada memang beberapa lokasi yang kebetulan dalam jangka waktu 3 bulan ini sudah ada 5 lokasi kebakaran, cuma yang diajukan dapat bantuan cuma karena tingkat kerusakannya yang Nah, itu ada kriteria khusus nggak Pak? Bangunan seperti apa, kejadian seperti apa yang bisa diajukan untuk bantuan ke BPBD? kalau bansos itu sebetulnya karena kejadian bencana, Iya. cuma ada beberapa mungkin karena konstruksi bangunnya memang sudah lapuk, Iya. dan terjadi roboh, itu kan persepsi dari warga Iya, betul. kan itu semacam bencana gitu. Iya. Nah itu tapi sebetulnya itu bukan kategori bencana karena walaupun sama-sama musibah, Iya, iya. itu kan karena kerusakan material yang memang seharusnya sudah diprediksi, sudah semacam keausan material Iya, kan. betul. Nah kalau bencana itu sifatnya memang karena alam, karena konflik, karena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa diprediksi. Oh, berarti yang dikategorikan yang dapat bantuan itu hanyalah sebenarnya rumah-rumah yang memang terkena bencana baik alam, non-alam maupun sosial gitu ya Pak. Nah, terus bagaimana merubah persepsi masyarakat tuh Pak? Banyak yang menganggap bahwa oh ini rumahnya roboh, tapi ternyata waktu dicek karena lapuk. Nah, bisa berubah itu sebenarnya kalau rumah lapuk itu masuknya RTL ya. Bisa berubah itu gimana Pak? Ya mungkin kita memang butuh waktu ya, semacam diedukasi nanti ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan untuk yang destana, program edukasi yang untuk warga itu ya. Mungkin juga yang di sekolah itu, sekolah tanggap bencana dan lain sebagainya. Mungkin juga lewat dari komunitas-komunitas yang aware terhadap kebencanaan itu juga bisa. Dan mungkin juga di Instagramnya. Oh iya betul. Nanti coba di Instagram ya Pak ya. Ya. Oke, jadi nanti mungkin dari dikasih tulisnya Pak. Kriterianya yang bisa mendapatkan bantuan seperti apa, karena biar terlalu banyak pengajuan nanti juga Itu bagus. ya ada insight baru ya Pak ya. Terus besarannya berapa Pak? Ada ketentuan khususnya tidak untuk jumlah bansosnya itu? Kalau sementara ini untuk ketentuan kita memang belum menetapkan, karena Iya. memang belum ada regulasi yang mengatur. Cuma kita mendapatkan info itu dari kelurahan ya, yang lebih paham situasi kondisi di lapangan. Cuma untuk karena namanya juga stimulan itu tetap ada batasan. Karena selama ini memang maksimal 10 juta gitu. Karena ya itu tadi kita harapkan karena namanya stimulan itu bisa menstimulan warga sekitar. Jadi mungkin bisa ngasih bantuan baik itu tenaga, material. Itu juga ada harapan supaya awareness terhadap bencana itu di masyarakat juga semakin bagus, semakin paham, semakin kan aware. Itu ya kedokir. Saya baru baca. Nah, kadang jadi artis yang berbeda Pak. Cocok kalau saya. Siapa lah tahu nanti dia terkenal loh Pak ya kan. Loh, kalau terkenal Oh iya percaya. Oke, terus gimana tuh Pak kalau ada rumah warga yang mungkin kena kejadian rumahnya roboh, entah itu mungkin angin atau apa, dalam proses pengajuan bantuannya sedang apakah bisa mengajukan mandiri langsung telepon BPBD Pak rumahku roboh gitu. kalau penanganan kita di tanggap darurat 112 Iya. Betul. kita melakukan istilahnya pertolongan pertamanya pada dampak korban yang bencana itu sebab memang untuk bantuan memang ada administrasi yang harus dicukupi. Oke. Jadi kalau karena ini kan menyangkut anggaran, Iya betul. jadi kita pakai prosedur yang
selama ini dilakukan. Jadi dari pihak kelurahan kan setelah karena sudah tahu kondisi warganya, kemudian status rumahnya, apakah itu miliknya warga ataukah memang hanya disewa atau bagaimana, itu kan kita mendapatkan laporan dari kelurahan deh. Dalam hal ini kan secara prosedural dari pihak kelurahan itu kan laporan ke kecamatan, dari kecamatan lapor ke pimpinan daerah, Ya. dari pimpinan daerah nanti ada pendelegasian. Apakah ini nanti disetujui untuk diberikan bantuan atau tidak? Nah, status rumah itu juga berpengaruh Pak sama bantuan. Ya betul. Soalnya gini kan, karena ini kan termasuk anggaran daerah, itu kan harus di aset daerah. Iya, iya. Aset daerah termasuk juga untuk warga. Jadi misalnya kalau rumah dikontrakkan, Iya, iya. nah itu sedangkan yang mengontrak itu walaupun orang Kota Madiun, tapi itu kan aset bukan milik warga ya. Nah itu kan karena ada, itu kan bisnis Nah, iya. disewakan, jadi Iya. hitungannya bisnis. Nah kalau bisnis berarti kan pihak pemilik rumah itu kan harus istilahnya wajib menjaga kondisi bangunan rumah. Nah itu beda kalau misalnya itu rumahnya kakaknya, terus tidak, Masih keluarga gitu. tidak ada bisnis, Iya. mungkin ya jawab Oh, berarti kita mengandalkan dari apa yang diusulkan dari kelurahan, karena yang paling tahu. kalau di kota tidak bisa diajukan ya, Pak. Ya, Jadi tidak dapat bantuan. ya. Ayo kasihan dulu. Tapi kan kita bantu secara Bantunya? fisiknya. Oh, jadi bersih-bersih juga gitu. Bersih-bersih, bongkar, kemudian mungkin kalau penurunan material yang nggak seperti kemarin di Kanigoro itu kita tetap melakukan bantuan. Cuma kalau untuk anggarannya, Iya, iya. anggaran, karena masalah uang itu juga Iya, agak riskan ya, Pak ya. Berarti kita ngasih bantuannya berupa tenaga ketika memang itu hanya dikontrakkan. Gitu. Nah, terus setelah dananya ini turun nih, Pak. Itu jadi dalam waktu berapa lama dari pengajuan sampai dana turun itu biasanya berapa lama, Pak? biasanya nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu. Itu langsung ke pemilik rumah atau? Ya, memang wajib ke pemilik rumahnya. Dia cuma kita minta data KTP, KK, kemudian kita minta juga rekening banknya. Cuma ada beberapa hal yang kita kendala gitu kan. Iya. Kan pemilik rumah itu juga sebenarnya kadang-kadang secara fisik sehat tapi secara rohani kurang iya. Nah, itu kita minta bantuan ke rukun tetangga. Dia warga di sekitar Iya. bisa membantu kita untuk melakukan apa yang dibutuhkan supaya secara darurat itu bisa sudah tertutupi. Berarti transfernya ke semua bank ya, nggak harus ke tim ya. Nah, setelah dananya turun ya Pak, yang dilakukan di BPBD untuk melakukan monitoring dan mungkin ada evaluasinya setelah dananya turun itu seperti apa Pak bentuknya? Ya, bentuknya mungkin kita hanya istilahnya survei. Jadi Iya. kita lihat di lokasi apakah sudah dilakukan pembelian material mungkin atau mungkin rehabilitasi. Karena kan kita juga menyadari kalau nilai bantuan kita kan kecil. Iya, Nah, betul. kadang-kadang sudah kita bantu tapi kalau nggak bangun ya mungkin memang ada kendala karena butuh dana. Ya, Nah, ya itu kita mungkin komunikasi dengan yang bersangkutan. Kenapa Pak? Ya mungkin masih nabung atau gimana. Yang penting nanti tetap kita monitor. nah kalau misal bantuannya turun tapi tidak digunakan nih sama orangnya, nah itu disimpan atau memang tidak diberdayakan sesuai dengan apa yang dia gunakan, nah itu apa yang dilakukan Pak? Ya kita sebetulnya kan pada waktu awal itu sudah minta surat pernyataan. Oh iya. Kalau misalnya tidak digunakan ya kita pendekatan secara personal. Jadi soalnya kan bagaimanapun juga kan beliau-beliaunya itu kan mendapat musibah. Iya, iya. Ya mungkin kita kasih pertimbangan, kita ya secara persuasif lah. Oh jadi, Gitu. tapi kalau memang tetap ngeyel, Ya ada tindakan apa ya? Tindakan tegasnya nggak Mbak gitu? sebetulnya tindakan tegas enggak ya, lebih ke persuasifnya sama mungkin dengan lingkungan ya. Soalnya kan ya bagaimanapun juga kita kan punya tanggung jawab untuk akuntabel anggaran. Iya. Memang kita memang sudah sebetulnya kalau secara administrasi
begitu kita sudah serahkan sudah selesai sebetulnya, karena itu kan sifatnya bantuan. Iya. Cuma itu nanti dibangunnya seperti apakah di lokasi ataukah dia pindah di sebelahnya atau apa, itu sebetulnya bukan kewenangan kita, karena itu kan membantu beliau-beliaunya supaya bisa kehidupannya cepat normal kembali. Nah, proses monitoringnya membutuhkan waktu berapa lama ya? Ya itu Berapa kali survei, berapa kali datang ke keluarga sih? tergantung kondisi kita. Iya, iya. Karena yang waktu itu membangun, Iya. karena banyak bantuan dari warga sekitarnya. Kadang ada yang masih bangun dulu, kadang ada yang masih nunggu anaknya pulang dari luar negeri. Nah itu kan juga kondisional. Iya, iya, iya. Berarti Kita monitoring perkembangannya seperti apa. oh, gitu, berarti selalu ada laporan monitoringnya ya Pak ya. Nah terus Pak, mungkin banyak yang masih bingung bedanya rekonstruksi sama rehabilitasi. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau rehabilitasi itu kan mengembalikan ke tingkat yang wajar. Oke. Jadi misalnya rumah itu karena terbakar atapnya hilang, Iya. nah itu direhab, jadi dibangunkan atapnya. Tapi kalau rekonstruksi itu kejadian bencana yang total nih, jadi kita membangun kembali dari nol lagi. Jadi mulai dari dindingnya, mulai dari kolomnya, atapnya itu kita bangun kembali. Berarti fokusnya Jadi gambaran umumnya oh, dia hanya fokus, tapi fokusnya hanya di rumah penduduk aja ya, atau mungkin itu bisa gambaran secara umumnya. Tapi kalau sebenarnya detail itu misalnya ya, kita ambil seperti di Aceh kemarin ini, iya, itu kan sudah habis rata. iya, Nah betul. itu kita melakukan rekonstruksi. Jadi kita menata ulang bagaimana sistem pemerintahannya, pelayanan kesehatannya, kemudian data-data penduduknya, dukcapilnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu kita tata secepatnya sampai kehidupan warga itu paling enggak ya normal kembali ya. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat itu normal, walaupun tidak efek tapi itu yang normal. Itu rekonstruksi. Kalau rehab ya itu tadinya mungkin tidak perlu menata ulang nih, tapi untuk mengembalikan. Oh, hanya mengembalikan yang rusak Ya. jadi betul gitulah kasarannya seperti itu gitu ya Pak ya. Nah, terus ada nggak Pak alat-alat khusus yang biasanya dipakai petugas RR nih untuk mungkin survei ataupun untuk mengukur kerusakan? Kalau alat kita sebetulnya mengandalkan kemampuan SDM ya. Iya. Nih, soalnya kalau alat untuk assessment Iya, iya. penilaian itu mahal. Oh iya, Pak. Iya. Jadi kayak misalnya untuk menilai bangunan itu rusak apa enggak, itu kan ada semacam X-ray-nya tulangan besi. Itu kalau menurut saya terlalu Mahal ya. mahal dan tidak efektif. Jadi mending kita menilai soalnya mendidik tenaga. Jadi dengan insting teknisnya Pakai ilmu kira-kira ini. ya, dan karena itu lebih tajam. Karena pengalaman ya. Nah, itu bisa menilai bangunan ini memang rusak. Iya. Kayunya mungkin kayu mahoni, kalau kayu jati kelas A dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau alat agak susah. Iya. Kalau misalnya manusia itu kan cepat langsung assessmentnya. Jadi mending kita mengandalkan kemampuan manusianya. Ya mungkin alatnya hanya ya mungkin drone. Jadi kan untuk menambah, karena misalnya untuk wilayah yang terjadi bencana kan sulit aksesnya. Iya, iya. Dengan bantuan teknologi visual itu kan bisa lebih cepat. Jadi kalau untuk menilai bangunannya, Iya. saya kira manusia. Buat kayak gitu. Terus ada apa ya kegiatan untuk meningkatkan SDM khusus RR Pak? Itu kegiatannya seperti apa biasanya? Ya Tahu ada planning? ini anu karena 3 bulan saya pikir. Ya mungkin ada planning nanti selama tahun ini Bapak mau ngapain nih? Karena staffnya Bapak sendiri kan perempuan. Untuk itu kira-kira kan kadang kayak perempuan kan tahu bangunan ini material secara minim sekali materialnya Pak. Nah mungkin ada planning. Kalau planning itu seperti yang hasil dari Rakernas kemarin, Iya. itu kan memang diminta untuk membentuk TFC tapi skalanya UPD. Oke. Itu kan kalau dari setelah dibentuknya TRC UPD saya harap nanti kan berarti secara teknis di masing-masing bidang kan mereka sudah mumpuni. Cuma bagaimana pada waktu terjadi
bencana amit-amit gitu. Iya. Itu mereka tidak kebingungan bagaimana berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Soalnya pengalaman kita kemarin yang COVID kemarin Iya. banyak sekali pengalaman. Ternyata kalau misalnya bangun darurat itu laporannya seperti apa, terus pencairan dananya seperti apa, dan segitu kan masih terjadi kebingungan. Iya, betul. Paling nggak dari pelajaran kemarin kita banyak menarik pelajaran berharga gitu. Jadi harusnya kita nyiapkan regulasinya seperti apa, jenisnya jumlahnya seperti apa, personilnya nanti bekerjanya seperti apa. Itu penting kita siapkan paling nggak. Berarti ini lagi proses pembuatan SOP gitu ya, Pak? Ya, cuma nanti kalau tenaganya Sejauh ini kan Pak Guntur kan sepertinya sudah dekat juga sama teman-teman TRC juga ya, Pak? ya kebetulan ada beberapa teman sudah kenal sebelumnya. Oh gitu. Kan pernah ada kegiatan bareng di komunitas pencintaan lah Bapak dulu pecinta alam? sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Ya. Keren loh. Saya kan ikut komunitas namanya Kebubuyut. Iya. Ya, Jadi suka mendaki gunung, melewati lembah. ninja lah. Ya penikmat alam Oh penikmat alam. Dan sampai sekarang masih sering loh. Itu ya, Pak? sekarang sudah agak berkurang. Oh sudah. Lihatnya apa? Banyak kegiatan. Oh sibuk berarti. Iya. Berarti kan jiwanya tersalurkan ya Pak, jiwa pecinta alamnya. Kalau di sini kan rata-rata teman-teman juga apa ya, ilmu pecinta alamnya kan juga lumayan. Ya kalau di sini mungkin karena saya belum pernah diajak camping apa touring ya sama BBT. Jadi ya, masih menjajal. Bisa diajukan itu Pak. Saya betul. Boleh. Kali-kali nanti tahu nggak pernah touring bareng. Harusnya ada ya Pak ya. Aku wajib kalau Oh wajib. misalnya bayangkan aja misalnya penduduk kota Madiun kan ada yang rekreasi mungkin naik gunung Iya. Wile Iya. kan dekat. Misalnya ternyata butuh rescue. Nah kita kan juga harus punya pengalaman seperti itu ya kan. Iya. Mungkin jadi apa ya? Obrolan nanti sana. Ya. Oh, kembali lagi ke beda indah. Ya. Terus di RR nih Pak, kan kalau di PU mungkin kita Bapak kan lebih banyak di perencanaannya nih. Nah, berarti kalau di RR ini lebih banyak di lapangannya atau balance ada lapangan dan di kantor? Sebenarnya sama-sama di lapangan ya, cuma kalau BBD kan variasinya banyak, terus Iya. kecepatannya juga harus tinggi kan, harus cepat tangkap, solusinya seperti apa. Ya bedanya hanya timingnya aja. Kalau di PU kan Iya. planningnya jelas. Iya. Jadwal waktunya sekian hari, laporannya sekian. Ini dadaan ya. Ya kalau sini kan enggak. Berarti kalau tiap ada kejadian Bapak selalu ada ikut datang atau Ya ngikut-ngikut aja. Ya nanti dikira kalau RR kan pasca bencana. kalau semisal kayak itu termasuk kejadian paksa atau tidak Pak? Itu kan termasuk Iya. jadi termasuk bencana juga kan. Jadi karena kita kan sifatnya pertolongan pertama, Iya betul. ya, paling enggak memang kita ya harus dulu kan 112 memang jalur. Iya. Terus kayak kemarin waktu itu ada kejadian mobil yang terbakar. Oh ya. Nah, iya itu masuk ke bagian Bapak untuk diberikan bantuan atau tidak? Kalau itu sebenarnya tidak ya. Oh tidak Pak. Ya karena Kenapa kalau tuh Pak? kejadian istilahnya kejadian lalu lintas ya kayak Iya. itu kan musibah ya, tapi bagi orang yang Mampu. mampu ya kan, soalnya kategori mobil ini agak susah. Kalau ya kalau mobilnya Dijet 1000, kalau mobilnya Rubicon itu gimana kita kan ya gak pantas juga. Enggak, saya cari ya. Berarti kalau latar seperti itu tidak masuk untuk jadi pemberi bantuan ya Pak, penerima bantuan gitu ya Pak. Berarti memang kondisinya khusus untuk rumah-rumah atau bangunan yang terkena bencana. Dan wilayah Terus kalau misal jalan nih Pak, jalan kan kayak tanah kan Kota Madiun itu kan di bawah patahan nih Pak. Nah, otomatis kan ada suatu itu bisa bergerak dan menyebabkan tanah di atasnya itu retak. Nah kalau terjadi retakan di tanah itu juga masuk iya, jadi bagian.
Bapak? Bekerjanya itu kan setelah ada penetapan kondisi darurat. Iya. Jadi kan makanya pada waktu misalnya dianggap bencana seperti kita pernah mengalami bencana itu di ring road. Iya. Saat itu kan karena kegagalan teknologi, Iya. akhirnya kita perlu perbaikan gitu juga. Itu misalnya kan ada penetapan status darurat sehingga BPBD yang jaga. Jadi memang ada klasifikasi kondisi bagaimana kita kerja, bagaimana kondisi itu ternyata memang bagian dari gas tupoksi LPD ya. Baik. Nah, klasifikasinya seperti apa, Pak? Nah itu yang sebetulnya harusnya kita klasifikasi di perwal atau perda ya. Mas ini saya belum banyak melajari ini. Belum belajar sampai situ ya. Tapi sejauh ini yang Bapak pelajari apa aja, Pak? Selama mungkin 3 bulan ini. 3 bulan itu sudah cukup lama sih, Pak. Jadi memang awalnya saya regulasi yang akhirnya itu dari undang-undang yang 2007 tentang penanggulangan bencana. 2008 Ya. itu memang secara umum saja nih. Nah, sedangkan kalau perkanya BNPB itu kan banyak. Iya banyak, apalagi kalau RR itu kayaknya sangat amat banyak ya, karena kan mencakup main yang luas. Falsafahnya itu yang penting bagaimana kita siap melaksanakan tugas di saat setelah terjadinya pasca bencana, sehingga seperti yang disampaikan Pak Jokowi, resilient Tipnya dari Bapak Presiden. ya, jadi kita harus resiliensi. Apa itu resiliensi itu, Pak? Melenting katanya. Di saat kita setelah bencana itu bagaimana kita bisa berdiri lagi secara cepat. Jadi yaitu resiliensi melenting. Jadi enggak lama gitu pulih kembalinya, enggak pulih lama, Harus cepat, satset gitu. Ya itu yang harus kita tata sebetulnya di awal-awal itu saya masih belajar Ya mungkin apa ya, bukan bagaimana dari daerah lain mungkin dari Cianjur bisa ada. ya. Karena kan kalau yang ada kemana sampai dari Kemenperu itu mendirikan rumah instan. Risa Iya. dan gempa. Ya mungkin bisa dipelajari, Pak, dipraktekkan di sini. Kalau secara teknis mungkin sebetulnya mudah itu. Oh, ya. Ya itu kan tinggal dibaut-baut Oke. kan. Jadi komponen bangunannya sudah dicetak, Ya. nah tinggal dipasang dibaut gitu aja. Jadi sebetulnya kalau secara teknis mudah, hanya pelaksanaannya nanti payung hukumnya seperti apa, regulasi. Oh, itu masih belum jelas. Ya kita masih banyak betul untuk kerja. Terus kedepannya mau belajar apa lagi nih, Pak? Dari RR kayaknya kan banyak sekali yang bisa dikulik dari RR itu, Pak. Ya sebenarnya banyak, tapi kita lebih banyak untuk menyiapkan sama baik itu regulasi, personilnya, kemudian prasarananya itu yang perlu kita. Ya nanti mungkin atas bagaimana arahan dengan Pak Kalaksa, mungkin bagaimana Pak DPD, paling enggak nanti di SPM-nya. Nah, ya. Berarti ada standar khusus yang harus dimiliki teman-teman tentang kemampuan Ya RR ya, Pak. kalau standar mungkin Yang pasti harus dimiliki. Oh, iya. S19 Iya. S19 nah Waduh, ini kayaknya puasa. Puasa kayaknya nih. gitu loh. Kalau ada susah gitu. Gak apa, Pak. Kita kan nyantai, Pak. Agak aja ngobrol biasa. Ya. Coba kata ngobrol tidak ada sorotnya Pak. Ya, Pak, biar ada lebih bersinar betul. Ya, kelawetnya opa-opa. Nah, itu biasanya apa yang dia harus dimiliki sama teman-teman, Mbak? Dari sih kemampuan apa? Entah itu menaksir harga dari material atau mengukur lihat bangunan, oh ini ukurannya segini-segini gitu. Kalau secara teknis saya yakin teman-teman di OPD sudah mampu. Jadi kalau menilai suatu bangunan, kalau di PU itu kan sudah Iya. bidangnya, Iya. dia mampu cepat. Ya kalau lingkungan mungkin dari teman-teman DLH itu sudah menurut secara lingkungan ini harus bersih, ini penempatan
misalnya sampah daruratnya sebelah sana dan sebagainya itu sudah paham. Cuma untuk bagaimana mereka tiba-tiba menjadi suatu tim yang kompak itu yang Nah, itu gimana tuh? Oh iya, belum ada toolsnya. ya itu yang rencana mungkin kita belajar simulasi kalau terjadi bencana. Nanti kalau TRC-nya sudah terbentuk, Iya, iya. misalnya simulasi, kalau dulu kan terkenal simulasi P4, Iya. simulasi bencana, mungkin di model seperti itu. Jadi dari mulai pra kejadian sampai pasca gitu ya, Pak, ya. Nanti kita meniti berapa menit sampai jadi. Nah itu biasanya dari instansi mana aja Pak yang apa ya, istilahnya itu berkolaborasi ketika kejadian pasca bencana? Ya kalau ini kan kemarin yang diusulkan untuk jadi TRC kan dari Dinas PU, Dinas PU, Dinas Perkin, Perkim, ya. hal lingkungannya, kemudian kesehatan, kemudian dari Dukcapil untuk warga negaranya. Oke. Jadi dari 5 OPD itu mungkin juga Satpol. Nah itu dari 6 itu kemudian mungkin ditambah dari yang unsur pentahelitnya, itu kan dari pemerintah kota, Ya. mungkin dari masyarakatnya, akademisnya, kemudian dari media massa. Itu kan dari bangunannya ya Pak ya. Terus sekarang ke personalnya. Kalau orang kan biasanya mengalami bencana itu kan otomatis kan secara psikologis tuh kan. Nah itu apakah dari Anan juga bisa juga memperhatikan kondisi psikologis korbannya atau tidak? Ya harusnya seperti itu. Memang kalau kita ingin jadi, karena kita kan ambisinya negeri nomor 1 Oh iya. ini. Jadi ya nanti personel TRC khususnya bukan TRC yang rapid assessment team, tapi Iya. TRC-nya kita sendiri. Iya ya. Itu harus punya kemampuan seperti itu ya. Jadi psikologis itu mungkin juga keterampilan tahun pertama, mungkin juga keterampilan lainnya mendukungnya. Jadi misalnya bisa pijat refleksi itu juga penting. Bisa buka di sini ya Pak, yang lumayan ya Pak. Korban bencana itu kan juga butuh tuh secara kesehatan itu. Iya. Lah itu kita juga nggak butuh alat juga tuh. Yang penting tahu titik. Itu. Dan juga mungkin pembinaan UMKM, karena untuk kembali ke kehidupan awal itu kan mereka juga butuh bekal bina bagaimana berusaha. Iya. Itu butuh. Jadi nanti saya kalau menurut saya nih saya jadi orang lengkap nanti keterampilan Serba bisa. nggak bisa Detail. nggak bisa. Kemudian jadi guru juga bisa. Itu harus Jadi guru, jadi tukang pijat, jadi tukang ukur, bisa juga ya. James Bond. Oh, mungkin untuk yang di sehat bisa collab juga sama Genset mungkin. Ya, Dan Genset juga dia apa ya istilahnya itu bekerjanya kan khusus untuk menangani masyarakat yang mengalami kejadian mungkin juga dari Dinpas bisa jadi leadernya ya untuk masalah gimana nanti pembinaan psikolognya. Nah untuk personelnya ya kan sudah siapa saja ya nanti jadi tenaga terhadap bencananya ya bisa tuh. Soalnya bencana kan urusan. Iya betul, itu kayak tenaga kita. Betul kan? Dan harus siaga 24 jam ya. Jadi tanpa batas waktu. Jadi jam berapapun ada kejadian, sebisa mungkin kita harus datang paling awal gitu ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas Pak. Nggak lama lah Pak. Oh, ini menurut saya nggak lama. Tapi mungkin ada pesan-kesan ataupun apa ya tentang ke masyarakat tentang bagaimana sih kalau ada kejadian atau bagaimana apa yang harus dilakukan ketika masyarakat itu mengalami musibah. Ya kalau menurut saya selama 3 bulan ini Iya, pokoknya selama Bapak ya, mengamati lah. ya jadi kalau warga terutama dia sebetulnya itu cepat tanggap. Jadi informasi itu bergeraknya sangat cepat. Hanya mungkin yang perlu kita perbaiki mungkin jalurnya. Jadi kadang-kadang seperti kemarin itu kan kalau tidak salah ceritanya pekan-pekan ada pohon tumbang itu ada lokasi. Iya. Nah itu laporannya ada yang lewat 112, ada yang lewat tonel, ada yang lewat nah itu kadang-kadang
tim yang meluncur ke lapangan itu kadang tumpuk. Jadi ada yang dari timnya pergi BT yang satunya. Akhirnya kan waktu agak terbuang. Kadang-kadang karena volume itu menghambat Iya, betul. jadi mungkin bagaimana kita bisa menata supaya satu jalur informasi sehingga sumber daya penanganan bencana itu dapat tertata dengan baik. Jadi misalnya ketika lokasi pohon tumbang, Iya. bisa bagi tim, mungkin tim ke sana, ke A, tim DPC ke D. Nah, biasanya kalau pohon tumbangnya anak fokus yang ngerjakan harus BPBD atau pergi Ya itu kan gimana? bencana urusan bersama. Oke, balik lagi ya, Pak. Tetap jalan udah. Jadi kita bisa bagaimana kerja tim lah. Cuma untuk bagaimana caranya supaya mendadak jadi tim itu supaya cepat. Nah itu Itu mungkin masih butuh waktu. formulasi. Mungkin Pak Guntur punya formulasinya nanti bisa di Ya mungkin kayak di bersama. itu apa ya, Pak ya? Maaf ya, Tidak apa-apa ya itu investasi. oh iya betul, Pak. Ya nanti kalau ada sinergitas antar OPD kan jadi kerjanya lebih enak ya, Pak ya. Oh. Terus apa nanti ketika di lapangan juga tidak ada tumpang tindih atau ikut motoran. Nah, Karena kenal kata karena betul. Terima kasih loh, Pak. Sudah datang ke sini walaupun masih malu-malu kucing. Iya ada. Walaupun Terkenal tapi terkenalnya di balik layar. Oke, mungkin itu yang bisa kita kulik dari RR. Nanti kalau ada yang baru lagi mungkin bisa datang lagi, Pak. ya insya Allah ya kalau Kalau lihat dari ini ya, Pak ya. Berapa tahun tuh Pak kita, Pak? ya ada tahu dia. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas dari Bapak Guntur selaku kasih rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Madiun. Kalau ada kritik atau saran bisa disampaikan di komen. Sekian podcast kita hari ini. Salam tangguh. Salah. Langsung. Jadi itu dulu kegiatan podcast kita hari ini dengan Pak Guntur. Apabila ada kritik dan saran mungkin bisa disampaikan di komen. Sekian podcast kita hari ini. Salam tangguh, salam kemanusiaan dan sampai jumpa. Bentar kok Pak itu Pak. Gue tenang. Mau nanya dulu. Cuma 40 menit loh Pak. Bentar loh Pak. Itu Pak. Apa kalau ini Harus terus